Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Kembali lagi pada pagi ini kita di dalam program Thanks God is Monday. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau naikkan pujian syukur kita pada Tuhan karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan pujian ini. Katakan sekalipun ku berjalan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari Bapak Ibu dengan lebih sungguh lagi, mari nyatakan pujian ini buat Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Amin Tuhan. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari lebih sungguh lagi nyatakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun
kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kaulah aku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kaulah aku yang setia. Tiada Tuhan, tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kaulah aku yang setia. Kita sembah Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Kami naikkan syukur bagi-Mu buat kebaikan Tuhan. Haleluya, Kaulah yang setia. Kami mau melayani, mengasihi-Mu Tuhan. Sebab Kau Allah yang berjanji, tak pernah Kau ingkari. Kasih setia-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidup kami. Kami bersyukur Engkau baik Tuhan. Segala pujian bagi-Mu. Kami mau sembah Kau Yesus. Kami mau agungkan nama-Mu. Sebab Kau kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali pun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kaulah aku yang setia. Tiada Tuhan, tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kaulah aku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kaulah aku yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat pagi hari ini. Biarlah kiranya pujian, penyembahan, pengagungan kami boleh menyukakan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebentar kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan perenungan firman-Mu. Mari Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar kiranya apa yang Dia sampaikan pagi hari ini boleh menjadi kekuatan yang baru di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Shalom saudara-saudara, pada kesempatan yang berbahagia ini dalam acara Thanks God It's Monday saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, rahasia bagaimana kita menang di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19. Harapan saya bahwa kondisi semacam ini mari kita sikapi dengan hati yang bersyukur, hati yang berterima kasih. Kalau sampai hari ini kita ada, itu karena Tuhan. Dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-16, 17 dan 18, Paulus menampaikan surat ini kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Karena melihat kondisi jemaat yang ada di sana, untuk dia menguatkan ketika mereka menghadapi masa-masa yang sulit dalam kehidupannya. Dalam ayat yang ke-16 dikatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu. 3 rahasia ini yang dialami oleh Paulus saya akan bagikan bagi kita hari ini, dan untuk kita melangkah sepanjang minggu ini bersama dengan Tuhan. Yang pertama adalah bagaimana kita memiliki sukacita. Alkitab berkata bahwa tetaplah bersukacita. Sukacita kita sebagai orang percaya tidak diukur dari apa yang kita miliki. Melihat situasi kondisi yang sedang terjadi hari-hari ini, rasanya kita menghadapi suatu hal yang membuat iman kita kadang-kadang khawatir. Bahkan kita mungkin bisa putus asa, bahkan bisa mengalami yang namanya stres. Tapi hari ini ada berita sukacita bagi kita semua bahwa tetaplah bersukacita. Sukacita itu tidak dibuat, tetapi sukacita itu kita akan alami ketika Tuhan ada dalam kehidupan kita. Seorang filsuf Jerman pernah mengatakan kalimat yang kira-kira artinya begini: apa yang tidak dapat membunuhmu, membuatmu kuat. Jadi kondisi yang kita alami, kalau kondisi ini membuat kita terpuruk, itu adalah musuh yang paling utama yang bisa membuat kita mengalami masa yang sulit. Tapi hari ini firman Tuhan berkata bahwa mari kita bersukacita. Kita sedang diperhadapkan dengan pergumulan dan masalah yang cukup menyita tenaga dan pikiran. Terkadang bisa mencuri sukacita dan damai sejahtera kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini indah bukan karena keadaan di luar indah, atau sesuatu itu indah, lalu kita berkata hari ini indah. Tapi hari ini indah karena kita bersyukur dan kita bersukacita. Sehingga hari ini indah untuk kita bisa mengalami kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, rahasia yang pertama saya akan bagikan bahwa bagaimana kita bersukacita. Alkitab berkata, bersukacitalah senantiasa. Kata senantiasa di sini artinya selalu, continue, terus menerus. Sukacita kita tidak dipengaruhi oleh keadaan. Kita bersukacita bukan karena hal-hal yang baik saja dalam kehidupan kita, tetapi dalam segala keadaan Tuhan mau kita bersukacita. Perintah untuk bersukacita adalah perintah penting. Sukacita karena Tuhan inilah yang memberikan kita kekuatan, sehingga kita mampu bertahan bahkan keluar sebagai pemenang di tengah-tengah kondisi yang serba tidak menentu. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sukacita karena Tuhan inilah yang menjadi jalan masuk bagi kita untuk melihat bagaimana kebesaran Tuhan.
Apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Bisakah kita benar-benar bersuka cita dalam segala keadaan? Alkitab mengajarkan bahwa mari apapun keadaannya, bahkan sampai hari ini belum ada vaksin COVID-19. WHO dan juga negara-negara besar berusaha untuk supaya menemukan vaksin, orang berlomba-lomba. Tetapi vaksin yang paling ampuh untuk kita mengalahkan penyakit ini adalah tetap bersuka cita. Karena saya percaya ketika kita bersuka cita, ada imun tubuh kita akan kuat untuk melawan itu. Dan mari kita melangkah sepanjang minggu ini dengan pertama, rahasia yang pertama adalah ayo bersuka citalah. Bersuka cita. Karena ketika kita bersuka cita, ada kekuatan yang mengalir dalam hidup kita. Masalah tidak selesai. Bukan berarti ketika kita bersuka cita, kemudian masalah itu akan pergi dalam kehidupan kita. Tetapi Allah berjanji bahwa di tengah-tengah situasi yang kita alami, sekalipun sulit, tapi ketika kita bersuka cita, ada kekuatan Tuhan yang memampukan kita untuk melewati semua ini. Rahasia yang kedua yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Tesalonika, yang hari ini juga saya bagikan bagi kita semuanya adalah, Alkitab berkata, tetaplah berdoa. Doa adalah hal yang luar biasa. Doa adalah alat di tangan Tuhan untuk kita menerima jawaban dari Bapa di surga. Dan saya percaya bahwa doa dapat mengubah segala sesuatu, termasuk COVID-19 ini. Ketika kita berdoa dan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya percaya di sana kita menemukan kekuatan, kemenangan dari Tuhan. Apakah dengan kita bersungut-sungut, apakah dengan kita marah, apakah dengan kita emosi, apakah dengan kita lari dari kenyataan bisa menyelesaikan masalah ini? Tentu tidak. Jawabannya adalah ketika kita duduk diam di bawah kaki Tuhan, berdoa, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya percaya itu akan memberikan kita kekuatan. Spirit kita akan tumbuh kuat, roh kita akan semakin kuat, sehingga kita mampu melewati kesulitan-kesulitan yang ada. Doa saya hari ini dalam hari, jangan memandang doa hanya sebagai suatu bentuk laporan kepada Tuhan. Ketika kita butuh berkat baru kita berdoa, ketika kita sakit lalu kita berdoa. Kita pikir Tuhan itu hanya sekedar juru rawat, juru berkat. Tapi ketika kita menghadapi masalah apapun, keadaannya baik atau tidak, kondisinya sulit atau tidak, mari kita tetap berdoa. Karena ini yang disampaikan Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Tetaplah berdoa. Saya terlalu percaya ketika orang percaya berdoa, maka terjadi perkara yang besar. Orang yang khawatir dalam hidupnya akan merasakan bahwa sepertinya Tuhan jauh. Padahal sebenarnya Tuhan dekat. Tuhan mau kita membangun sebuah hubungan yang intim hari-hari ini lewat doa yang kita naikkan. Yesus sendiri mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Mari kita sebagai orang percaya, rahasia yang kedua yang kita akan mampu melewati kondisi hari-hari ini adalah tetaplah berdoa. Doa itu mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat. Beberapa orang berpikir bahwa Tuhan hanya peduli akan urusan-urusan rohani saja. Tidak, saudara. Dia Bapa yang mendengar setiap doa dan pergumulan kita.
Bahkan dia menaruh perhatian dalam kehidupan kita ketika kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Rahasia yang ketiga, bagaimana kita bisa bertahan di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 adalah tetaplah bersyukur. Alkitab berkata di dalam ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu. Adalah kehendak Tuhan untuk kita mengucap syukur hari-hari ini. Setiap orang yang selalu bersyukur, berterima kasih, itu lebih sehat, lebih cerdas, lebih pintar, tidak mudah menyerah, orangnya bersemangat, memiliki energi yang lebih besar, punya ide-ide yang cemerlang, tidak mudah sakit, lebih beriman, percaya penuh pada apa yang dipercayai. Bahkan yang luar biasa adalah emosinya stabil ketika dia bisa bersyukur. Dan yang paling luar biasa adalah ketika kita bersyukur, imun tubuh kita akan lebih kuat, menahan segala virus, segala sakit penyakit, sehingga kita sehat. Mari, tetaplah bersukacita, tetaplah berdoa, dan bersyukurlah dalam segala hal. Hari-hari ini ada banyak orang yang susah, bahkan mungkin juga para pengusaha dan bisnismen khawatir menghadapi kondisi ke depan. Gereja juga berpikir apakah nanti jemaat akan tetap berdoa di gereja selama mereka ada dalam ibadah online. Tapi kalau kita mau sungguh-sungguh datang pada Tuhan dan memiliki 3 rahasia yang saya sampaikan hari ini buat kita semuanya, maka saya percaya kita akan mampu melewati masa-masa yang sulit. Kita tidak tahu sampai kapan COVID ini akan berlalu. Mungkin tahun depan, bahkan sekolah mungkin akan diliburkan, mungkin belajar dari rumah. Sampai nanti tahun depan baru bisa masuk kembali seperti biasa. Ada banyak ibu-ibu yang mengeluh. Bahkan bukan cuma ibu-ibu, semua kita juga berpikir bagaimana supaya segera ini bisa berlalu. Tetapi mari kita lawan ini dan bertahan dengan tetap bersukacita, tetap berdoa, dan tetap bersyukur. Doa saya hari ini dalam acara Thanks God is Monday, semua kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Apapun kondisi, situasi yang kami alami hari-hari ini, ketika kami bisa bersukacita, di sana ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Ketika kami berdoa, kami percaya doa kami didengar oleh Bapa di sorga. Dan ketika kami bisa bersyukur, sekalipun keadaan ini belum aman, belum pulih, tapi orang yang bersyukur adalah orang yang setuju dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Tolong kami Tuhan untuk menyikapi situasi yang ada hari-hari ini, melewati masa-masa yang sulit ke depan. Kami percaya kami tidak sendiri. Bapa ada bersama dengan kami dan memegang tangan kami, sehingga kami mampu melewati masa-masa yang sulit hari-hari ini. Roh Kudus, pimpin kami, beri kami kekuatan untuk mampu bersukacita, mampu berdoa, mampu bersyukur dalam segala hal. Sebab itulah yang Tuhan kehendaki bagi kami untuk kami perbuat. Berkati umat-Mu sepanjang minggu ini untuk kami melangkah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa dan pengharapan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.